Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang proyek aplikasi sistem basis data tentang pengiriman barang. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu, yaitu Ivan Nur Ardiansyah, Rizky Anugrah Rismawan, Rafli Fahlevi, Alkaryan Saputra, serta saya sendiri Putri Fajriah. Pertama-tama saya ingin menjelaskan tentang database. Terlebih dahulu, basis data atau database adalah generasi pertama DBMS yang didesain oleh Charles Bachman di perusahaan General Electric pada awal tahun 1960. Dinamakan sebagai daya simpan data terintegrasi atau Integrated Data Store, dibentuk basic buat model data jaringan yang selanjutnya distandarisasi oleh Conference on Data System Language atau CODASYL. Database juga merupakan sekumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak, program atau aplikasi untuk menghasilkan informasi. Ada juga MySQL dan MariaDB. MySQL adalah sebuah program database server yang mampu menerima dan mengirimkan datanya dengan sangat cepat, multi-user, serta menggunakan perintah standar SQL atau Structured Query Language. Dan seiring akuisisi dimilikinya MySQL oleh Oracle, maka para pengembangan awal MySQL membangun sebuah sistem manajemen database baru dinamakan MariaDB. Sehingga bisa dikatakan MariaDB merupakan open source pengembangan dari MySQL yang full free. Ada juga kelebihan dan kekurangan dari database. Kekurangan dari database tersebut adalah mahal dalam implementasinya, rumit atau kompleks, penanganan proses recovery dan backupnya sulit, serta kerusakan pada sistem basis data dapat mempengaruhi departemen yang terkait. Ada juga kelebihan dari database, yaitu terkontrolnya kerangkapan data, terpeliharanya keselarasan data, dapat dipakai secara bersama-sama, memudahkan penerapan standarisasi, memudahkan penerapan pengamanan, serta terpeliharanya integritas data. Ada juga pengertian ERD dan LRS yang akan dijelaskan oleh teman kelompok saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Anugrah Rismawan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian ERD atau biasa disebut Entity Relational Diagram. Entity Relational Diagram adalah teknik pemodelan data yang secara grafis menggambarkan entitas sistem informasi dan hubungan antara entitas tersebut. ERD juga merupakan model data konseptual dan representasional yang digunakan untuk mewakili infrastruktur kerangka entitas. Nah, lanjut. Entity Relational Diagram atau biasa disebut ERD. Di sini saya menggunakan tema atau judul pengiriman barang. Nah, di sini ada beberapa simbol. Yang pertama, simbol yang berbentuk oval. Ini bentuk yang berbentuk oval biasa disebut atribut. Terus yang kedua, simbol yang berbentuk persegi panjang biasa disebut entitas. Terus yang ketiga, simbol yang berbentuk belah ketupat biasa disebut relasi. Nah, di sini ada strukturnya juga dari penjual, barang, pembeli, kurir, sama penerima. Nah, di sini saya akan membacakan cara-cara membacanya. Nah, ini yang pertama, penjual ke barang. Penjual menjual barang. Nah, ini tinggal dibalik doang dari barang ke penjual. Bisa dibaca barang dijual penjual. Nah, dari barang kita langsung ke pembeli. Barang dibeli pembeli. Dibalik juga, pembeli membeli barang. Nah, dari barang kita langsung ke kurir. Barang dikirim kurir. Dibalik juga, kurir mengirim barang.
Nah, terus dari kurir ke penerima. Kurir mengirim penerima. Penerima dikirim kurir. Nah, terus di dalam entitas penjual ada beberapa atribut. Yang pertama, ID penjual, nama penjual, nomor telepon, email, alamat. Terus di entitas barang juga terdapat beberapa atribut. Yang pertama ID barang, yang kedua nama barang, yang ketiga harga, yang keempat stok. Terus di pembeli juga ada beberapa atribut. Yang pertama ID pembeli, nama pembeli, alamat, nomor telepon, sama email. Nah, terus lanjut ke kurir. Di entitas kurir juga terdapat beberapa atribut. No faktur kurir, kode kurir, jenis barang, berat barang, no telepon kurir, alamat kurir, ID kurir, nama kurir, jenis kendaraan, jumlah barang. Nah, ini yang terakhir, penerima. Di entitas penerima juga ada beberapa atribut. Yang pertama ID penerima, yang kedua nama penerima, yang ketiga alamat penerima, yang keempat nomor telepon, yang kelima email. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan tentang LRS. Sebelumnya teman saya sudah menjelaskan tentang pengertian ERD. ERD adalah Entity Rational Diagram, yaitu teknik pemodelan data yang secara grafis menggambarkan entitas sistem informasi dan hubungan antar entitas tersebut. ERD juga merupakan model data konseptual dan representasional yang digunakan untuk mewakili infrastruktur kerangka entitas. Di sini saya ingin menjelaskan tentang LRS. LRS adalah Logical Record Structure, yaitu mempunyai arti representasi dari struktur record-record pada tabel yang terbentuk dari hasil antar himpunan entitas. Di sini ada LRS yang saya menggunakan tema pengiriman barang. LRS dibagi menjadi 3 perbandingan. Yang pertama ada one to many, ada one to one, dan money to money. One to many, entiti pertama dan entiti kedua memiliki perbandingan 1 banding banyak. Lalu ada one to one, one to one. Entiti pertama dan entiti kedua memiliki perbandingan 1 banding 1. Lalu ada money to money. Money to money, entiti pertama dan entiti kedua memiliki perbandingan banyak banding banyak. Di sini ada perbandingan one to money. One to money kita memakai kurir ke penerima. Cara membacanya, satu kurir banyak memiliki penerima. Lalu ada one to one. One to one. Di sini kita menggunakan barang ke penerima. Satu barang hanya dimiliki satu penerima. Cara membacanya, satu barang hanya dapat dimiliki oleh satu penerima. Lalu kita di sini ada money to money. Money to money, penjual ke pembeli. Cara membacanya, satu penjual dapat dibeli oleh banyak pembeli, ataupun sebaliknya, satu pembeli dapat memiliki banyak penjual. Lanjut. Di sini ada spesifikasi file.
spesifikasi file pengirim, spesifikasi file kurir, dan spesifikasi file penerima. Spesifikasi file pengirim, di sini ada nomor, elemen data, nama file, tipe, size, dan keterangan. Yang pertama ada ID pengirim integer, size 10, primary key. Apa sih yang dimaksud dengan primary key? Primary key yaitu atribut atau satu set minimal atribut yang tidak hanya mengidentifikasikan secara unik suatu kejadian yang spesifik, tapi juga dapat mewakili setiap kejadian dari satu entity. Seperti ID pengirim, keterangannya primary key, ID kurir, primary key, dan ID penerima primary key. Di sini saya akan menjelaskan spesifikasi file. Spesifikasi file merupakan penjelasan mengenai bentuk-bentuk file database yang digunakan untuk pengelolaan proses sistem. Di sini ada 3 tabel, yaitu file pengirim, file kurir, dan file penerima. Di file pengirim ada elemen data, nama field, tipe, size, dan keterangan. Di elemen data ada ID pengirim sebagai kata kunci. Dan selanjutnya yaitu file penerima. File penerima itu ada 6 kolom, yaitu nomor, elemen data, nama field, tipe, size, dan keterangan. Dan kata kuncinya yaitu ID penerima di tabel penerima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karyan Saputra dari kelompok 6, proyek aplikasi sistem basis data dengan judul pengiriman barang. Di sini saya berkesempatan untuk menjelaskan poin C. Poin C sendiri adalah penggunaan perintah CL. Pada poin ini dijabarkan setiap langkah pembuatan beserta hasil tampilan screenshot yang dibuat. Pada poin ini, selain berupa langkah pembuatan, ditambahkan pula penggunaan perintah-perintah DDL dan DML yang pernah dipelajari. Contohnya, ini contohnya. Lanjut lagi ke PPT. Saya di sini akan menjelaskan poin C di slide ke-13. Ini isi dari slide 13 ada tampilkan tabel pada database. Use pengiriman barang. Nah, di sini use sendiri adalah untuk memilih database yang ingin kita pakai. Setelah itu show table adalah untuk menampilkan tabel apa saja yang berada di database pengiriman barang. Di sini ada tabel kurir, ada tabel penerima, dan ada tabel. Untuk menampilkan struktur masing-masing tabel yang telah dibuat, kita menggunakan DEX. DEX yaitu tabel yang ingin kita lihat. Di sini ada pengirim ya, DEX pengirim, dan ini isi dari tabel pengirim. ID pengirim, char, serta primary key. Nah, di sini ada DEX kurir untuk menampilkan tabel kurir, dan di sini ada fieldnya. Dan lanjut DEX penerima. Di sini ada isinya juga. Nah, ini untuk menampilkan record.
Untuk menampilkan record, kita menggunakan select bintang from table yang ini. Jadi ini isi dari table pengirim. Lanjut. Nah, dan ini contoh untuk mengisi record pada table tertentu ya. Di sini contohnya adalah table courier dan ini isi recordnya. Setelah query oke, lalu kita ingin menampilkan isi dari record yang telah kita buat, yaitu dari table courier, dan ini isinya. Dan ini juga ada isi record dari table penerima. Oke, lanjut. Tadi ada di notnya perintah-perintah DDL dan DDL yang pernah dipelajari. Baik, karena di PPT saya tidak ada contoh DDL, jadi saya memakai CMD untuk memberikan contoh DDL. Baik, di sini saya sudah masuk ke DML ya tadi, mempersingkat waktunya Ibu Gina. Dari sini saya sudah masuk ke MariaDB. Setelah masuk ke MariaDB, saya database untuk memperlihatkan database apa saja yang pernah saya buat. Di sini tadi saya mencoba komik coba 1, saya show table, ternyata ada tabelnya, ada tabel anggota warnet, komik, dan tabel transaksi. Nah, saya ingin melihat dari tabel komik itu hasilnya fieldnya ada, dan tapi ternyata tidak ada isi recordnya, jadi saya ganti database jadi db latihan DML. Setelah terganti, show table, ada table buku dan ada table member. Saya ingin melihat table buku, jadi saya dex buku. Setelah itu di sini ada juga isi dari record table buku ya. Dan contoh selanjutnya di sini sampaikan isi record hanya field judul buku, penulis, kemudian urutan bahasa Inggris. Oke, tadi saya sudah mencoba namun masih belum bisa. Jadi terakhir saya coba dan hasilnya seperti ini. Select judul buku. Untuk perintah sendiri adalah select judul buku, penulis, from buku, order by penulis. Dan ini hasilnya. Dan ini salah satu contoh dari DDL ya, Data Definition Language. Dan contoh dari DML sendiri adalah ada di slide. DDL sendiri berisi perintah kayak seperti create, terus rename, alter, dan juga drop. Tadi saya menggunakan menggunakan select untuk contohnya. Dan lanjut contoh dari DML sendiri. DML sendiri adalah Data Manipulation Language. Contoh dari DML sendiri adalah insert ya. Nah, ini contoh dari DML itu sendiri, dan ini salah satu contoh dari DML itu. Oke, baik, mungkin itu saja dari saya yang bisa saya jelaskan. Kurangnya mohon dimaafkan. Saya mewakili teman-teman kelompok saya. Mohon maaf bila banyak salah-salah kata. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.